Baik, pemirsa Dharma TV tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam Manage Your Mind dan teman-teman kita dari Sabto Dharma. Baik, saya kenalkan lagi produk kerjasama Dharma TV dan Dupalo, yaitu Dupa. Dupa ini adalah organik, tidak mengandung zat kimia, dan tentunya aman bagi pernafasan, tidak pedih di mata, dan abunya dingin. Ini sering sekali banyak dupa yang membuat tangan kita kepletik api ya, itu jadi luka. Dan ini aman untuk dipakai dan aman juga untuk anak-anak karena ini juga bisa untuk mengusir serangga loh. Kalau kita pasang dupa, biasanya nyamuk-nyamuk pun tidak datang. Dan tentunya kita memakai bungkus dari berbahan kertas yang hancur di tanah karena kita mempunyai program Bumiku Cantik tanpa plastik. Dan silakan bisa didapat di Dharma TV. Harganya cukup murah, bahkan lebih murah dari pasaran di luar sana, hanya 30.000 dengan 108 batang. Dan tentunya keuntungannya akan dipergunakan sebagai kegiatan-kegiatan sosial yang akan kita lakukan bersama. Baik, kita ngobrol lagi nih, keren banget. Monggo kalau mau nanti dari teman-teman juga, dari teman-teman Sabto Dharma, pakai dupa nggak? Teman-teman Sabto Dharma? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pakai, ya. Coba deh buat pengharum Ya, itu enak pengharum. banget. Ada kelor, ada cendana, ada terate. Enak kalau mau kuat terate ya. Ada sari madu, baunya manis, harum, enak banget. Jadi menenangkan kadang-kadang kalau kita suasananya harum gitu ya. Betul. Sangat menenangkan. Baik, ini tadi Mas Andi belum menyelesaikan pertanyaan saya tentang kecup kening. Luar biasa pemirsa Dharma TV. Ternyata di Sabto Dharma ini ada cara untuk mengecup kening kepada anak yang nakal. Dikecup di sini dan ada 3 doa yang diucapkan. Tadi apa, Mas? Asmatika. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil. Itu untuk menenangkan dia ya. Berarti manage your mind, ini pikiran yang disemburkan suatu doa. Sepertinya seperti itu. Gimana Mas Ari? Menurut Mas Ari? Iya betul. Jadi memang dalam satu dharma ada teori seperti dikatakan Mas Andi tadi. Karena ini nggak sekedar diucapkan. Jadi harus dilakukan dengan keweningan. Harus hening. Dan itu dalam setiap sujud kita juga mengucap itu supaya kita bisa menerima pancaran cahaya Allah, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan spiritual dari Sabto Dharma, yaitu tadi 3 ucapan ini. Supaya manusianya mendapatkan pancaran sinar keagungan, kerohiman, dan keadilan. Ini yang kemudian akan menetralisir agar nafsu-nafsu kita juga punya sifat-sifat itu. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mengendalikan nafsu daripada saudara-saudara dalam Sabto Dharma, saudara dalam dirinya. Ya. Sehingga setiap manusia Sabto Dharma ini punya sifat-sifat seperti itu. Ada keagungan, berbudi pekerti yang baik, Kasih punya sayang. kerohiman, kasih sayang, dan berjiwa adil. Adil. Ya. Saya rasa itu dasar dari kehidupan kita ya. Nah, bagaimana Mas Ari melihat kondisi generasi muda sekarang ini? Kalau menurut Mas Ari, apa yang sebenarnya mereka kurang? Ini sebetulnya apa yang diajarkan saat ini itu udah banyak sekali generasi kita itu, karena kita lihat pendidikan budi pekerti baik melalui agama udah mulai kecil cuman di dalam implementasinya itu yang mungkin perlu dilakukan pengawasan sehingga benar nggak ini teori itu sudah diterapkan dalam kehidupannya. Gitu. Jadi mulai sebenarnya dari orang tua dong ya. Ya betul. Orang tuanya dulu memahami nggak, ini orang tuanya nggak paham, anaknya yang ngelayar gitu. Mungkin seperti itu ya. Saya kira kalau orang tua juga paham sih bagaimana cara mendidik anaknya. Cuman pengawasannya yang penting itu. Bagaimana? Iya, pengawasannya. Benar nggak anak ini sudah menerapkan apa yang sudah dia terima, gitu kan? Karena saya juga pernah mengalami. Ini pengalaman ya. Iya, asik nih. Suatu saat ini saya itu lewat di satu jalan ini ya. Satu jalan, karena ada jalan ditutup, mobil saya lewat satu gang itu. Karena saya lewat situ. Dari situ ada seseorang anak muda ini di mobil di situ jalan. Lah, begitu saya mohon permisi, itu malah kita tidak boleh lewat. Mau
minggir nggak bisa, dia nggak mau minggirkan mobilnya, tapi justru ini saya disuruh balik jalan. Padahal jalannya ketutup. Betulnya dia sedikit aja bisa geser, tapi dia nggak mau. Artinya begini, saya berpikir kok tepos liriknya kan nggak ada sih ini. Padahal saya pikir kalau orang sekarang ini kan anak sekarang ini udah lama sekali dia belajar itu kan tentang kebaikan, diajar ke mulai TK, saya sampai SMA bahkan perguruan tinggi sudah. Tapi begitu dalam kehidupan, hanya tepos liro aja nggak punya. Apa yang dipikirkan ini gitu? Terus penjenengan nggak turun dan membabarkan Sabto Darmo? Oh iya, enggak. Terus apa? Terus bagaimana penjenengan? Penjenengan diuji loh di situ. Oh iya, makanya saya cuma batin, ya saya ngalah gimana pun dari ya. Lah balik kan gak iso toh Pak Ari? Ya mundur Bu. Akhirnya mundur? Mundur, padahal itu ya ada sekitar 200 meter. Tapi tidak apa-apa, kan namanya diuji kesabaran. saya juga kan harus menerapkan apa yang selama saya terima, bahwa saya harus berusaha sabar dengan jiwa keagungan tadi kan. Oh gitu. Nih, ini jiwa sabar dengan keagungan memilih mundur nih. Kalau Mas Andi yang lebih muda, apakah nggak datang terus di gini loh Mas gitu? Bisa nggak? Iya, pada prinsipnya memang hampir sama dengan Mas Hari. Jadi kita di Sabta Dharma ini memang diajarkan suatu keagungan dan kerelaan, manakala kondisi apapun kita harus menyadari kalau itu adalah suatu bentuk bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Jadi artinya seperti ini, manakala kita mengalami kondisi yang demikian, berarti kita dihadapkan sesuatu atau suatu keadaan yang memang harus kita sadari kondisinya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan. Oke. Itu tadi menurut aku keadilannya di mana? Keadilannya di mana? Keadilannya adalah memberitahukan kepada si pemuda ini, kalau menurut saya loh ya. Ada baiknya juga gitu dengan tentunya dengan sopan santun gitu, dengan sesuatu yang tidak gimana Mas Hari. Ini keadilan loh, ini ngomong keadilan. Ini tadi memang kok ya wes lah, memaklumi lah gitu kan, kita mundur aja deh. Tapi keadilan bagi si pemuda itu gimana? Kapan dia sadari coba? Jadi begini, kalau menurut saya adil itu kan tidak harus sama ya. Iya, kan? adil tidak harus sama, benar. Tapi ini kan kita sudah dapat kesimpulan, ini anak kok kurang toleransi ya, gitu. Dia berarti tidak melaksanakan juga keadilan dong, gitu loh. Apakah tidak saat itu kita pakai untuk siar gitu, untuk memberitahukan kepada dia, mohon maaf ya Mas, soalnya di sana ini nih, gitu. Bisa mundur dikit nggak? Atau bisa ini geser dikit nggak? Gitu loh. Maksudnya gitu. Ya, jadi gini, kan kita melihat situasi bagaimana kondisi seorang, kan kita udah bisa meraba ya. Ya dari tutur katanya ya betul. Dari tutur kata itu kan. Iya. Dari tutur kata itu kan kita bisa melihat nggak mungkin kita menyampaikan dalam suasana yang emosional. Justru akan menjadi permasalahan. Jadi kita sebagai seorang sahabat Dharma ya tetap kita lakukan, tidak dengan menegur tapi kita berdoa. Itu memang kita diajarkan di situ. Jadi kita hening sama Aspadika tadi, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga rosinya si A tadi diberikan sinar-sinar pepadam. Itu yang kita lakukan, sama kan adilannya di situ. Jadi memakai goibnya, bukan tohirnya. Spiritualnya. Mas Andi, punya pengalaman nggak sih gitu tuh? Jadi ketika menegur orang tidak perlu dengan harus kata-kata, tetapi di batin gitu. Ini kebatinan juga nih ya. Jadi aturannya seperti ini Bu. Kita menegur itu sampai 3 kali. Jadi manakala teguran pertama itu tidak berhasil dengan apa istilahnya tuh kesalahan yang sama tersebut, kita tegur, terus kita tegur yang kedua, masih belum berhasil, kita tegur yang ketiga, belum berhasil. Nah, setelah itu kita melakukan spiritual. Jadi maksudnya itu kita mohonkan agar si orang tersebut itu mendapatkan bimbingan dari Yang Maha Kuasa agar disadarkan kalau hal itu salah, menyalahi aturan atau norma-norma dalam kehidupan. Wah, itu luar biasa ya kalau memang benar-benar dipraktekkan dalam hidup. Apakah begitukah? Di dalam hidup, jadi ditegur sekali, gak jadi gibah maksudnya, gak jadi nyinyir itu tadi loh. Kalau warga bisa seperti itu, tapi kalau orang lain di jalan ya gimana nanti gagal. Semua itu
melihat situasinya. situasi dan kondisi. Ya, ya. Jadi pada dasarnya sih semua mengajarkan tentang suatu kebaikan ya, dengan tata caranya loh ya, Iya, padahal ya. betul. Tetapi manusianya sendiri kadang-kadang lengah, kadang-kadang suka lalai, balik maneh seperti itu ya. Itu harus disadari sebagai sisi kemanusiaan. Nah, apa ritual yang selalu mengingatkan kepada 7 kewajiban itu? Ritual harian panjenengan. Mungkin Mas Andi dulu. Iya. Kalau ritual harian, kita memang diwajibkan 1 kali 24 jam itu melakukan sujud ke hadapan Yang Maha Kuasa. Jadi waktunya itu tidak ditentukan. Yang penting istilahnya di kami ada jam ganjil. Jam ganjil itu bukan angka dari jam itu ganjil, misalkan 7, 5, atau 9, bukan seperti itu. Jam ganjil maksudnya itu adalah waktu longgar kita. Yang penting selama 24 jam tersebut kita melakukan sujudan ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Kalau Mas Andi longgarnya kapan? Tetap nggak? Mas Andi kerja juga kan? Iya, yang biasanya kita lakukan itu manakala kita mau tidur sama setelah bangun tidur, itu yang rutin. Oke, setelah bangun tidur pagi nih misalnya. Iya. Pagi bangun jam berapa Mas Andi? Ya, Mesti? nggak mesti. Kadang jam 5, kadang setengah 5, kadang jam 6, seperti itu. Terus begitu bangun apa yang Anda lakukan? Ya, Ini kepo loh kita tar dulu, jangan dijawab dulu. Kita kepo karena dengan semakin terbukanya penghayat gitu ya di Indonesia, kita harus tahu loh saudara kita ini ternyata juga sama yang disembah gitu loh. Sama. Jadi punya ritualnya sendiri gitu. Jadi kita nggak ada dusta di antara kita lah. Jangan kemana-mana, kita akan bahas salah satu ini.